Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau berbagi sedikit pengetahuan tentang anak berbakat atau gifted child. Oh iya, sebelumnya kenalin nih, nama aku Sofia Lamla dengan NIM 11026211035 dari kelas C, Prodi Pendidikan Khusus Angkatan 2021, Universitas Negeri Jakarta. Oke, yuk langsung aja kita ke pokok pembahasannya. Yang pertama ada definisi anak berbakat dan keberbakatan. Yang kedua karakteristik anak berbakat. Yang ketiga klasifikasi anak berbakat. Yang keempat identifikasi anak berbakat. Dan yang kelima adalah layanan pendidikan untuk anak berbakat. Jadi siapa sih anak berbakat itu? Menurut Martison, anak berbakat ialah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional memiliki kemampuan yang sangat menonjol, sehingga memberikan prestasi yang tinggi. Anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah yang biasa, agar dapat mewujudkan sumbangannya terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Adapun pendapat lain menurut Depdiknas tahun 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Kemudian keberbakatan atau giftedness. Keberbakatan dan atau keunggulan dalam kinerja mempersyaratkan dimilikinya 3 klaster ciri-ciri yang saling terkait, yaitu kemampuan umum atau kecerdasan di atas rata-rata, kreativitas, dan peningkatan diri terhadap tugas sebagai motivasi internal yang cukup tinggi. Lalu yang kedua adalah karakteristik anak berbakat. Jadi karakteristik anak berbakat adalah yang pertama, anak berbakat memiliki daya tangkap yang cepat, anak berbakat memiliki kecerdasan yang tinggi, anak berbakat mampu memecahkan masalah yang cukup rumit, kemudian anak berbakat memiliki pemikiran yang kritis dan logis, kemudian memiliki keinginan tahuan yang besar, dan anak berbakat juga berani untuk mengutarakan pendapat dan mempertahankan pendapatnya. Tidak hanya itu, anak berbakat juga aktif, dalam artian ia sering bertanya dengan tepat. Kemudian, anak berbakat juga memiliki inisiatif yang tinggi, kemudian anak berbakat memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya, anak berbakat juga memiliki ambisi untuk berprestasi. Selanjutnya adalah anak berbakat mempunyai rasa percaya diri, dan yang terakhir adalah anak berbakat memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga adalah klasifikasi anak berbakat. Seperti yang dikemukakan oleh Sutratinah Tirtonegoro, ia berpendapat bahwa anak berbakat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenius, yang kedua gifted, dan yang ketiga adalah superior. Jenius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ-nya berkisar antara 140 sampai dengan 200. Yang kedua adalah gifted. Anak ini disebut juga dengan gifted and talented, adalah anak yang di tingkat kecerdasannya atau IQ-nya antara 125 sampai dengan 140. Dan yang terakhir adalah superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Selanjutnya yang keempat adalah identifikasi anak berbakat. Alat yang dapat dipergunakan dalam melakukan identifikasi anak berbakat diantaranya adalah yang pertama, kemampuan intelektual umum. Pengukuran kemampuan intelektual umum diperoleh melalui pengukuran kekuatan otot, kecakapan gerak, sensitivitas terhadap rasa sakit, kecermatan dalam pendengaran dan penglihatan, perbedaan dalam ingatan, dan lain-lain yang semua disebut dengan tes mental. Yang kedua adalah tes inteligensi umum. Yang ketiga, tes kelompok kontra tes individual. Tes kelompok lebih banyak digunakan dalam sistem pendidikan, pelayanan pegawai, industri, dan militer. Yang keempat, pengukuran hasil belajar. Tes ini mengukur hasil belajar setelah mengikuti proses pendidikan. Tes hasil belajar ini berbeda dengan tes bakat, tes inteligensi. Tes hasil belajar pada umumnya merupakan evaluasi terminal untuk menentukan kedudukan individu setelah menyelesaikan suatu latihan atau pendidikan tertentu.
Dan yang terakhir adalah tes hasil belajar individual. Pada umumnya, tes hasil belajar adalah tes kelompok yang bermaksud membandingkan kemajuan belajar antara individu sebaya, namun di sini hanya hasil belajar individual saja. Di Indonesia sering menggunakan pengukuran acuan, norma atau PAN, dan pengukuran acuan kriteria atau PAK. Lalu yang kelima adalah layanan pendidikan anak berbakat. Layanan pendidikan untuk anak berbakat yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat yang tinggi. Lalu yang kedua adalah model pembelajaran. Model pembelajaran yang kini populer adalah sistem di mana anak-anak berbakat diintegrasikan dalam kelas reguler atau normal. Kemudian yang ketiga adalah model penilaian. Penerapan penilaian mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir tinggi. Biasanya anak berbakat sering mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Lalu yang keempat adalah guru anak berbakat. Deskripsi kemampuan guru yang dimaksud adalah yang pertama, memiliki kematangan dan keamanan, memiliki kreativitas dan fleksibilitas, memiliki kemampuan mengindividualisasikan materi pelajaran, dan yang terakhir adalah memiliki kedalaman pemahaman terhadap pengajaran. Nah, sampai sini dulu ya penjelasannya. Semoga apa yang aku sampaikan memberikan kebermanfaatan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.